Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Rambudima, NIM 2019-520156, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perancangan angkutan umum dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Silakan simak videonya. Yang pertama ada sejarah angkutan umum. Angkutan massal. Angkutan massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Definisi angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu, misalnya bis kota, Transjakarta, kereta api, bis antar kota, dan lain-lain. Rekayasa transportasi massal bertujuan untuk memberikan gambaran tentang angkutan massal dan kebutuhannya serta operasinya untuk dapat dikelola dan direncanakan sarana dan prasarana penunjang dengan baik. Umumnya merupakan angkutan umum di perkotaan. Sistem jaringan angkutan umum jaringan terdiri dari rute atau trayek, terminal atau interchange, stopan atau halte. Proses terbentuknya jaringan adalah evaluatif atau simultan. Tiga langkah strategis penanggulangan transportasi kota. Yang pertama, pengembangan pelayanan angkutan umum massal. Meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta menata ulang sistem transportasi secara terpadu, terintegrasi yang meliputi moda BRT, LRT, MRT, dan angkutan sungai. Memasyarakatkan sistem angkutan umum massal. Menggalakkan penggunaan angkutan umum massal. Yang kedua, pembatasan lalu lintas. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan lalu lintas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan jalan. Menambah dan meningkatkan jaringan jalan, underpass, flyover, pelebaran jalan, pedestrianisasi, dan lain-lain. Konsep dasar angkutan umum, tujuan dan peranan angkutan umum. Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik, aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak bagi masyarakat. Sebagai angkutan umum, pelayanan angkutan kota dapat mengangkut penumpang dibagi dalam 3 aktivitas operasional, yaitu kolektor dari wilayah permukiman tersebar luas dan tempat kerja dan tempat perbelanjaan. Karakteristik operasinya sering berhenti untuk menaik turunkan penumpang, berpenetrasi ke kawasan perumahan. Line house antara wilayah permukiman dari tempat kerja dan tempat perbelanjaan dari kota ke kota. Karakteristik operasinya bergerak dengan kecepatan tinggi dan jarang berhenti. Karena melakukan perhentian di tengah-tengah operasi, maka daya tarik dan efektivitas operasinya akan berkurang. Meskipun tentu saja beberapa perhentian yang penting tetap dilakukan. Distribusi ke tempat kerja dan tempat perbelanjaan atau wilayah permukiman. Karakteristik operasinya melakukan pemberhentian tetapi tidak terlalu sering. Karakteristik angkutan umum yang pertama ada efektivitas. Penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan. Ukuran efektivitas digunakan untuk membandingkan hasil akhir dan dampak pelayanan terhadap objektif yang telah ditetapkan. Efisiensi. Ukuran penilaian terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Ukuran efisiensi digunakan untuk mengevaluasi dan suatu sistem dengan cara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Parameter dan pelayanan angkutan. Angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum atau AU adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Pada angkutan umum massal, biaya angkutan menjadi beban tanggungan bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Pelayanan angkutan umum di Indonesia, pelayanan angkutan umum dapat dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama, angkutan antar kota, yang kedua, angkutan perkotaan, dan yang ketiga, angkutan perdesaan. Standar pelayanan minimum angkutan umum perkotaan. Arti penting SPM bagi angkutan umum. SPM terdiri dari komponen ukuran dan standar. Ukuran adalah tingkat kuantitatif pencapaian suatu tujuan, sedangkan standar adalah tingkat kinerja tertinggi atau terendah yang dapat diterima. Adapun permasalahan transportasi darat di Indonesia. Transportasi merupakan sebuah pengetahuan yang telah dikembangkan oleh manusia sejak mereka mengenal hidup menetap. Transportasi pada hakikatnya merupakan kegiatan pergerakan atau perpindahan barang atau manusia pada ruang dan suatu waktu melalui moda tertentu.
Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Definisi dan fungsi terminal secara umum. Terminal adalah tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek. Terminal adalah tempat pergantian moda atau rute atau interchange. Fungsi terminal secara umum. Yang pertama, tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau sebaliknya. Yang kedua, tempat menampung penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Yang ketiga, kemungkinan penyimpanan dan penggepakan barang yang akan diangkut. Yang keempat, menyimpan kendaraan dan memelihara serta menentukan tugas selanjutnya. Dan yang kelima, tempat mengumpulkan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Adapun perencanaan terminal. Terminal dapat dianggap sebagai alat pemproses di mana suatu ukuran kegiatan tertentu harus dilakukan untuk memungkinkan suatu lalu lintas, kendaraan, barang, dan sebagainya diproses penuh dengan dapat meneruskan perjalanan. Terminal adalah suatu fasilitas yang sangat kompleks, banyak kegiatan tertentu yang dilakukan di sana, terkadang secara bersamaan dan terkadang secara paralel, dan terkadang sering terjadi kemacetan yang cukup mengganggu. Penentuan proyek. Perencanaan rute adalah perencanaan awal dari perencanaan angkutan umum. Adapun dalam perencanaan ini perlu diperhatikan, yang pertama waktu tempuh maksimal, yang kedua ketersinggungan antar rute, yang ketiga perbandingan waktu tempuh antara jarak dari zona asal ke zona tujuan melalui rute yang direncanakan dengan shortest path, dan yang keempat jenis rute. Adapun konsep dan analisa tarif angkutan umum. Apa itu biaya atau cost? Arti luas, pengorbanan sumber daya yang diukur dalam suatu uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan menjadi atau belum terjadi yang untuk tujuan tertentu. Arti lebih sempit, pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Konsep biaya. Biaya merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk penetapan tarif alat kontrol agar dapat pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. Saatnya beralih ke sistem transportasi berkelanjutan. Secara umum, transportasi didefinisikan sebagai pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Dalam pengertian tersebut, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada muatan yang diangkut, manusia atau barang, tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya, mobil, bis, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan ada jalanan yang dilalui jalan sungai, rel, lautan, udara. Proses transportasi terjadi. Sistem transportasi sangat diperlukan dalam pembangunan karena transportasi merupakan mekanisme kunci untuk meningkatkan, membangun, dan membentuk perekonomian suatu bangsa. Transportasi tidak hanya sebagai sarana sosial yang menghubungkan manusia di satu tempat dengan manusia di tempat lain, tapi juga merupakan sarana ekonomi dan politik bagi suatu bangsa untuk membuka wilayahnya dari keterisoliran dan keterbelakangan sehingga proses pembangunan juga terjadi di wilayah tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.